Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian berada. Hari ini Selasa 16 April 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah terlebih dahulu kita meluangkan waktu kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang akan menyemangati kita dan memberikan kita kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini diambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan memberi keberanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul adalah buku atau kitab yang menceritakan tentang sejarah awal gereja Kristen yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Kitab ini mencatat kembali bagaimana amanat Yesus digenapi dan ajaran Kristen yang tersebar dari Yerusalem sampai ke Roma. Jika kita mau membaca buku Kisah Para Rasul, kita akan menemukan bahwa awalnya menjadi Kristen atau bersaksi tentang Yesus Kristus itu sangatlah tidak nyaman. Jika dibanding pergumulan iman pada zaman Rasul, pergumulan kita saat ini belum seberapa, bahkan tidak ada apa-apanya. Begitu ada yang bercerita tentang Yesus, konsekuensinya bisa kehilangan nyawa. Seperti itulah yang dialami oleh Petrus dan Yohanes kala itu. Ketika mereka berdua memberitakan kepada orang banyak tentang Yesus, kematian dan kebangkitannya, juga mujizat-mujizat yang telah diperbuat Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, juga orang-orang Saduki. Untuk apa? Mereka itu sangat tidak senang dengan apa yang diajarkan Petrus dan Yohanes tentang Yesus. Sepertinya jika mereka mendengar nama Yesus, imam-imam serta pemimpin Yahudi, pengawal bait Allah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki panas dingin atau meriang. Mereka takut kalau-kalau pengaruh dan popularitas mereka di kalangan umat Yahudi terusik dan rusak. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap dan disidang di mahkamah agama. Akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam kepada orang-orang yang bersedia berkorban untuk kabar baiknya. Jemaat yang baik, pengalaman Petrus dan Yohanes tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada sahabat-sahabat mereka yang telah menanti kehadiran mereka. Setelah Petrus dan Yohanes menceritakan semuanya, mereka yang berkumpul itu berdoa, bersyukur dan memuji Tuhan. Namun yang luar biasa dari persekutuan mereka saat berdoa adalah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Tempat mereka berkumpul bergoyang dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Kejadian itu tidak membuat mereka takut. Justru sebaliknya, mereka menjadi semakin berani memberitakan kabar tentang Yesus Tuhan. Dengan iman, mereka berdoa dan Tuhan memberikan rohnya kepada mereka yang hadir. Saat itu ketakutan meninggalkan kehidupan mereka. Sebelumnya wajar jika mereka takut, karena mereka menghadapi penguasa dunia yang tidak punya hati nurani. Mereka pakai tangan besi untuk mengancam dan menghukum. Tetapi kali ini tidak ada takut karena Tuhan. Pengalaman Petrus dan Yohanes menjadi alasan bagi mereka dan bagi kita juga saat ini bahwa Tuhan selalu
dan selalu menyertai kita dan melindungi kita dengan roh-Nya. Rasakan dan biarkan roh Tuhan mendiami kehidupan kita. Dan pastikan roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Apa buktinya bahwa roh Tuhan berdiam dalam kehidupan kita? Jika ada keberanian untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya, itulah bukti bahwa roh Tuhan masih berdiam dalam hidup kita. So, jangan pernah tidak pedulikan roh Tuhan yang ada padamu. Dengan roh-Nya, kita menjadi orang yang penuh semangat, menjadi yang terbaik untuk semua. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Pagi ini aku merasakan semua yang Tuhan berikan bagiku. Bapa, kuasailah hati dan kehidupanku. Biarlah roh-Mu selalu berdiam dalam aku. Amin. Selamat beraktivitas sama Horas.